Shalom Bapak Ibu dan Saudari dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita akan merenungkan kembali kebenaran sabda Tuhan yang menolong, menyertai dan memimpin kehidupan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pengalaman hidup yang membuat kami tiba di hari ini. Kami percaya bahwa semua pengalaman itu, baik suka dan duka, membuat kami kembali percaya dan mengalami cinta kasih Tuhan yang selalu Tuhan sediakan setiap hari bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang penuh dengan anugerah ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup dan mendengar kebenaran sabda-Mu. Di dalam setiap keadaan dan kondisi hati serta pikiran kami percaya Tuhan mau menjumpai kami, menjumpai pelayanan dan kisah kehidupan kami dalam kebenaran sabda-Mu. Tenangkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami dengan fokus dan dengan kerinduan yang dalam mendengar suara-Mu dalam renungan sabda yang akan kami baca. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan yang bersama-sama akan kita dengar terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu yang terkasih, dalam masa penghayatan Paskah yang masih ada dalam minggu ini, kita kembali hari ini mendengar cerita tentang bagaimana Yesus membuktikan dirinya yang betul-betul hidup kepada Thomas. Bapak Ibu yang terkasih, judul dari firman Tuhan hari ini adalah "Percaya kepada Tuhan yang juga terluka." Di dalam diri setiap kita mempunyai luka atau luka-luka. Karena luka yang bukan hanya ada dan pernah kita alami secara harafiah, tetapi juga luka yang tersimpan di dalam hati melalui pengalaman masa lalu atau masa kini kita. Luka-luka yang diakibatkan oleh orang lain, luka-luka yang hadir dan mungkin saja menjadi ingatan yang tidak mudah, atau bahkan menjadi trauma, seringkali sadar atau tidak mendrive dan mengendalikan serta menciptakan kecenderungan-kecenderungan karakter kita. Kita tahu sebagai orang-orang dewasa bahwa tidak akan pernah ada orang yang bisa hidup tanpa luka. Karena sejatinya setiap relasi antar manusia adalah relasi yang secara sengaja ataupun tidak saling melukai. Oleh karena itu, ketika saya dan saudara masih terluka, melukai, dan juga masih memproses luka kita untuk sembuh, kita adalah manusia biasa.
Dan itulah yang menjadi salah satu pembentuk dari identitas kita hari ini. Luka dimaksudkan bukan untuk menghancurkan kita. Luka tidak diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi hanya untuk menghancurkan kita. Tetapi luka apapun itu diizinkan oleh Tuhan terjadi agar kita mengalami sungguh-sungguh kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, lalu apa kaitannya luka kita dengan kebangkitan Kristus? Kaitannya adalah bagaimana Kristus yang membuktikan dirinya sebagai Kristus yang hidup di hadapan Thomas pada waktu itu adalah Kristus yang mempertunjukkan, membuktikan, serta memperlihatkan kepada Thomas luka-luka dalam tubuhnya. Ketika Thomas sebelum Yesus betul-betul menunjukkan lukanya di depan mata kepalanya sendiri, ia mengatakan kepada para murid yang pada waktu itu sebelumnya telah melihat Tuhan, bahwa ia sekali-kali tidak akan percaya sebelum ia melihat dan menyentuh luka pada tubuh Kristus. Tapi hari ini, ketika kita berulang kali, mungkin untuk kesekian kalinya, membaca Injil Yohanes, pasal 20, ayat 24-29, kita kembali merefleksikan diri bahwa dengan melihat, menyentuh luka-luka Kristus yang di dalam kematiannya dan kebangkitannya kita kembali kenang dan hayati itu, kita sedang melihat dan menyentuh luka-luka kita sendiri. Ketika Yesus menunjukkan luka-luka pada tubuhnya, satu pengakuan personal yang lahir dari mulut seorang Thomas. Dan jika dibandingkan dengan murid yang lain, hanya dialah yang dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah-Nya. Ia bukan hanya saja mengakui Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus baginya secara pribadi hanya karena Yesus bangkit, tetapi melampaui itu, ia percaya bahwa luka-luka yang ia lihat dan sentuh pada tubuh Kristus adalah luka-luka yang juga ada di dalam dirinya, dalam semua ketakutan, bahkan ketidakpercayaannya. Luka di dalam tubuh Thomas yang memang tidak terlihat. Luka yang ada di tubuhnya adalah luka yang juga ada di tubuh Kristus, karena dengan luka-luka itulah hidupnya ditebus. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara, percaya pada Tuhan yang ikut terluka membuat kita melihat, membuat kita berani mengakui luka-luka kita sendiri. Membuat kita berani berjalan lebih dekat pada inti luka kita dengan kekuatan kasih sayang Kristus yang juga sudah terluka bersama bahkan sebelum kita terluka. Luka-luka itulah yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita. Dalam inti setiap luka yang masih kita rasakan bahkan sampai hari ini, kebangkitan Kristus mengundang saya dan saudara-saudara untuk hidup bersama dengan luka, berdamai dan memprosesnya dalam kasih sayang Kristus yang bangkit dan menunjukkan luka-lukanya kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Yesus bangkit bukan dengan tubuhnya yang sempurna. Apakah Yesus bisa bangkit dengan tubuhnya yang sempurna? Ya, tapi ia memilih bentuk tubuh yang menunjukkan dan kembali mengingatkan bahwa ia pernah terluka. Dan bekas luka itu membuat kita sembuh dan pulih perlahan demi perlahan. Percaya kepada Tuhan yang juga ikut terluka adalah percaya bahwa ia mengenal, memahami luka-luka kita dan selalu mengundang kita untuk merasakan kasih sayangnya melalui luka-luka Kristus yang memulihkan luka-luka kita.
Selamat Paskah sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan takut atas luka yang pernah membentuk hidup kita. Akan selalu ada jalan pemulihan di dalam luka Kristus yang kita lihat dan rasakan melalui kebangkitannya bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.